Halo semuanya, selamat datang di channel Shanime Tokusatsu. Di video kali ini, seperti yang sudah admin post di kolom komunitas admin, di sana admin ada buat voting next content, dan banyak banget yang request fakta Ultraman. Jadi di video kali ini, admin bakalan ngebahas tentang beberapa fakta unik dari Ultraman JIT. So, dari tahu lama-lama, langsung aja ke pembahasannya cuy, let's go. Nah, usia dari Ultraman JIT ini bisa dibilang adalah Ultraman termuda sejauh ini, yaitu berusia 19 tahun. Kalau sekarang mungkin udah 20 tahun ke atas ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa kebanyakan Ultraman yang ada di series Ultraman pasti memiliki usia di atas ribuan tahun. Sedangkan JIT ini cuma 19 tahun. Jadi perbandingannya jauh banget. Mengingat JIT ini adalah makhluk ciptaan dari Belial, dan umurnya pasti akan mengikuti usianya dalam wujud manusianya, yaitu Riku Asakura. Bahkan mungkin umurnya setara sama Ultraman Boy, bahkan bisa jadi Ultraman Boy lebih tua dari Ultraman JIT. Tapi meskipun begitu, kekuatan dari Ultraman JIT ini bisa dibilang setara dengan para Ultraman lainnya, terutama di kelompok New Generation Heroes. Nah, meskipun JIT dikatakan setara dengan Ultraman lainnya, ternyata jika kita lihat lebih jauh lagi, ternyata JIT ini hanya seorang Ultraman biasa jika ia tidak menggunakan kapsul Ultra dari Ultraman terdahulunya. Dari bentuk fisiknya bisa dibilang ini mirip sama Belial early style, yang dimana sama seperti Ultraman yang tinggal di Land of Light lainnya, berwarna perak dan sedikit corak di tubuhnya. Di form ini JIT bisa dibilang sangatlah lemah. Maka dari itu, ia tidak pernah menggunakan form aslinya. Dia malah sering menggunakan form primitifnya sebagai basic form dari Ultraman JIT. Nah, seperti yang sudah admin sebutkan tadi, bahwa Ultraman JIT ini adalah makhluk ciptaannya Belial. Dan dia diciptakan dengan genetik milik Belial. Jadi gak heran kalau wujud fisik dari JIT ini mirip banget sama Belial, terutama pada matanya dan gerakan tubuhnya, bahkan sampai jurus-jurusnya pun ada beberapa yang sama. Meskipun begitu, pada akhirnya JIT ini dapat mengalahkan ayahnya atau penciptanya sendiri, dan dia sudah dapat membuang takdir yang kelam itu. Bahkan sekarang ia sudah menjadi salah satu pejuang ultra yang cukup penting keberadaannya. Nah, bentuk color timer Ultraman JIT bisa dibilang cukup unik, yang dimana color timer Ultraman JIT ini berbentuk semacam kapsul. Ini merupakan referensi dari kapsul ultra yang digunakannya untuk Henshin dan Fusion. Nah, seperti yang aku sebutkan tadi, bahwa JIT ini mampu untuk mengalahkan Belial, seperti yang kita lihat di episode terakhirnya. Meskipun JIT harus dibantu oleh Ultraman King dulu, tapi dia dapat menyelesaikan urusannya sendiri dengan ayahnya yaitu Belial. Ia bahkan sempat membuat Belial kembali bertobat saat berada di alam bawah sadarnya. Nah, berbeda dari Ultraman kebanyakan yang hanya muncul di bumi saat sedang dibutuhkan, JIT justru lebih banyak menghabiskan waktunya di bumi. Secara dari kecil, bahkan dari bayi pun dia sudah dirawat dan dibesarkan di bumi. Bisa dibilang bumi adalah rumahnya. Ini mirip dengan Ultraman Gaia dan Agul, karena memang mereka berasal dari bumi itu sendiri. Di mana Belial, di situ pasti ada Zero. Ya, Zero ini merupakan mentor dari Ultraman JIT di bumi, yang dimana ia sudah muncul sejak episode pertamanya Ultraman JIT sampai selesai. Jadi bisa dibilang Zero ini adalah mentor sekaligus sekundari ultra dari Ultraman JIT, karena ia sering membantu JIT saat ia sedang kesulitan. Dan ini merupakan hal pertama kalinya anak Diamond ini menjadi sekundari ultra dari sebuah series Ultraman. Nah, kalau kalian sadar ya, human form dari JIT ini adalah Nao. Ia muncul di movie-nya Ultraman Zero di Revenge of Belial. Ini merupakan suatu kebetulan yang mantap banget,
Secara kalau dulu dia muncul di movie-nya Ultraman Zero, sekarang Ultraman Zero yang malah sering muncul di seriesnya Ultraman Z. Meskipun jarak waktunya bisa dibilang cukup lama, sekitar beberapa tahun. Jadi waktu dia masih memerankan tokoh Nao di movie-nya Zero, dia masih seorang anak-anak dan sekarang ia sudah remaja bahkan menjadi human form dari Ultraman Z. Nah, final form dari Jet ini bisa dibilang unik, karena ia sama sekali tidak menggunakan kekuatan para Ultraman terdahulunya, seperti yang sering digunakan oleh Ultraman lainnya sebagai final formnya. Yang dimana Jet mendapatkan form ini dari baja merah kuno, yang mereka temukan hingga Jet ini dapat melampaui batasnya. Nah, final form Jet ini muncul di movie-nya Ultraman Jet saat sedang melawan Gilvalis. Nah, seperti yang kita tahu, kalau Ultraman yang fusion menggunakan kekuatan Ultraman King itu jarang banget. Dan Jet adalah salah satu Ultraman yang bisa menggunakan form ini, lebih tepatnya yang menggabungkan kekuatan Ultraman King dengan Ultraman Belial, yang menghasilkan form Royal Mega Buster. Meskipun begitu, form ini sering banget di nerf, entah kenapa admin juga nggak tahu. Dan mungkin itu aja 10 fakta unik dari Ultraman Jet. Kalau kalian suka video ini boleh di like, subscribe juga channel ini biar kalian gak dijepret sama Babang Leo. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Gue Sanime Toko Satsu undur diri dan see you next video.